Halo, selamat datang di Bio Editorial Podcast yang membahas topik-topik seputar publikasi ilmiah bidang biologi. Saya Miftahul Ilmi, Editor-in-Chief di Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology. Publikasi di jurnal ilmiah saat ini tidak hanya menjadi sarana untuk diseminasi hasil pemikiran serta ide dari seorang saintis, namun juga merupakan persyaratan dalam kenaikan pangkat dan jabatan dari saintis tersebut. Nah, hal ini membuat banyak penulis yang tidak selektif dalam memilih jurnal. Asalkan naskahnya bisa diterbitkan dalam waktu yang singkat, maka reputasi jurnal tersebut tidak lagi menjadi faktor yang diperdulikan. Dampaknya adalah bermunculannya jurnal-jurnal yang menjanjikan publikasi cepat, tentu dengan biaya naskah tertentu ya, namun tanpa melakukan proses review yang benar. Jurnal-jurnal tersebut terkenal dengan istilah jurnal predator. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan apa dampak dari jurnal predator terhadap dunia ilmu pengetahuan, serta bagaimana cara mengenali dan menghindarinya. Dan untuk membahas hal tersebut, di depan saya sudah hadir Mbak Wahyu Aristianing Putri ya, dengan nama bekennya adalah Mbak Tia, yang merupakan Associate Editor di Jurnal Berkala Ilmiah Biologi Fakultas Biologi UGM. Selamat datang Mbak Tia. Selamat datang, terima kasih Pak Ilmi. Sama-sama. Ini episode kali ini kita kedatangan suara yang lebih rendah oktannya daripada saya. Iya, hampir gak kedengeran ya. Iya. Baik, kalau kita bicara jurnal predator ya Mbak Tia, ini kan banyak yang bertanya, ini selama dipublikasikan sebenarnya nggak ada masalah ya, tetapi sebenarnya jurnal predator itu punya dampak yang jelek ya terhadap dunia ilmu pengetahuan. Iya betul, karena kan jurnal itu sebagai saringan ya, saringan ilmu pengetahuan. Nah, kalau saringannya itu sendiri tidak berfungsi dengan baik, maka otomatis naskah-naskah yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ilmu yang benar gitu ya. Jadi tidak punya impact yang baik terhadap ilmu pengetahuan. Padahal seharusnya kan jurnal itu yang menjadi gate, menjadi gawang supaya hasil penelitian dari para saintis itu memang benar-benar bermanfaat ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang jadi masalah memang ya, karena jurnal-jurnal predator itu umumnya melengkapi sebenarnya atau bypass proses review yang mungkin Mbak Tia juga sebagai seorang editor juga tahu bahwa proses review merupakan proses yang memakan waktu cukup panjang ya. Betul. Dan disitulah langkah krusial dari penjaminan kualitas artikel tersebut, begitu ya? Iya, betul. Nah, sehingga ketika artikelnya terbit itu kayak nggak ada fungsinya sama sekali ya. Jadi kayak mentahan gitu ya. Nah, iya. Karena nggak ada processing di dalamnya. Padahal dari seharusnya ketika naskah itu masuk di suatu jurnal, itu kan ada tahapan-tahapannya. Iya. Jadi ada proses dari desk evaluation-nya, apakah naskah ini itu sesuai dengan skop jurnal. Kemudian kalau sesuai, oke, kita pilih reviewer yang memang membidangi di bidangnya, sehingga memang naskah itu mendapatkan penilaian yang benar-benar objektif dari ahlinya. Iya, betul. Nah, inilah proses ini yang sering dilewatkan oleh jurnal predator. Kadang mereka tidak melakukan proses peer review yang memadai, karena ya mereka hanya mengambil keuntungan sesaat gitu ya dari para autor, dari para penulis, tapi tidak memperhatikan naskah itu sendiri. Nah, ini keuntungan ini sebenarnya kata kunci dalam predator. Makanya namanya predator ya. Iya, betul. Karena di sini kalau dilihat dari definisinya, sebenarnya jurnal predator itu adalah jurnal yang mereka itu mengambil uang dari penulis, tetapi mereka tidak akan melakukan proses review, proses naskah yang yang sesuai dengan standar internasional ya. Betul. Sehingga para penulis ini sudah membayar mahal. Kemudian ilmu mereka tidak diseminasikan dengan baik atau tidak kita sebutnya di judgment ya, tidak dilihat apakah memang valid atau tidak gitu ya. Dan kemudian yang mereka dapatkan sebenarnya hanya poin, tanda kutip ya, poin kum untuk naik pangkat gitu ya. Dan akhirnya yang banyak yang rugi lah peneliti-peneliti yang mencoba untuk meningkatkan ilmu pengetahuan setinggi mungkin gitu ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena selama ini kalau kita bicara jurnal predator, saya juga sering ngobrol dengan teman-teman editor yang lain, kita nggak pernah kepikiran jurnal predator tuh ada di Indonesia. Ya, yang benar-benar jurnal predator gitu ya. Saya nggak bilang ada ya, tapi ada beberapa yang bicara indikasinya ada, tetapi tidak terbukti. Tapi ini ternyata beberapa minggu yang lalu ya, kalau tidak salah, itu ada satu jurnal di Indonesia akreditasi Sinta 3. Tapi kemudian ketika dilihat mungkin reakreditasi ya, saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya. Kemudian oleh Kemenristek Dikti
ternyata dibatalkan akhirnya karena terindikasi melakukan proses predatory. Iya. Nah kalau misalnya dilihat memang jurnal itu menunjukkan nilai indeksasi ya, bukan dari lembaga yang indeksasi yang terkenal Iya, gitu betul. ya. Ya, sehingga kita memang harus lebih aware tentang ini. Jurnal yang ada di negara kita sendiri, yang ada di Indonesia sendiri itu sudah ada yang berani seperti itu. Dan lucunya gitu ya menurut saya, kenapa kok bisa sampai Sinta 3 gitu ya. Saya tidak menyalahkan, mungkin waktu itu ketika reviewer atau asesor dari akreditasi melihat mungkin tidak terindikasi seperti itu ya. Karena ketika jurnal itu akan akreditasi Sinta, itu asesornya itu sangat ketat, Ketat, ya, ya. karena harus masuk ke dapurnya. Jadi asesor Iya. itu bisa melihat bagaimana prosesnya dari A sampai Z. Nah ini ketika dia sampai dapat Sinta 3, mungkin saat itu masih normal normal mungkin ya. atau sengaja dinormalkan supaya tidak terjadi penolakan. Nah sekarang itu kan tadi beberapa contohnya ya, Mbak Tia ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin mengenali jurnal predator, kira-kira yang pertama itu yang harus dilakukan itu ngapain Mbak Tia? Ini sih, jadi ketika kita mau submit itu kan harusnya kita melihat ya ke jurnal mana kita akan mensubmit artikel kita. Ya, Nah, betul. yang paling mudah ya dari website jurnal tersebut Ya. kita bisa mengecek apakah websitenya itu mencurigakan atau tidak. Dan karena sekarang juga semua jurnal itu sudah online ya. Betul. Jadi gampang sekali Mudah. sebenarnya untuk mengecek ya. Iya, dan mudah juga untuk jurnal predator itu untuk membuat website yang bagus gitu ya. Betul. Nah, jadi walaupun bagus banget tapi hati-hati tetap ya, kita melihat tetap harus dicek betul. apakah dia di bawah suatu institusi tertentu yang itu memang formal dan legal Betul. gitu ya. Apakah dia tidak di bawah institusi nih, hanya kelompok. Nah, biasanya kan jurnal predator seperti itu kan, ya, dia tidak dinaungi oleh atau ada institusi. seperti ada institusi tapi institusinya bodong gitu ya. Ini seperti Bisa jadi. Ini gaya Indonesia banget, institusi bodong gitu ya. Atau bahkan jurnalnya itu kalau dilihat bahasanya itu berantakan. Iya, betul. Karena menggunakan grammar yang jelek atau salah tulis, typo, jadi dibuatnya tidak profesional gitu ya. Dan informasinya itu ternyata tidak detail, tidak spesifik atau biasanya juga tidak punya scope yang jelas. spesifik. Ya, jadi dia benar-benar jurnal segala ilmu. Bidang. Walaupun bukan berarti yang scope segala ilmu itu jelek ya, karena ada beberapa jurnal bagus seperti PLOS ONE. Itu merupakan jurnal yang memang skopnya cukup luas ya. Tetapi kalau PLOS ONE kan memang dia sudah terbukti ya, memang dia bagus gitu. Nah, yang kedua itu yang perlu juga dilihat itu sebenarnya adalah alur peer review-nya tadi yang sudah kita sebutkan dari tadi ya. Karena alur peer review inilah yang nantinya menentukan kualitas jurnal sebenarnya. Ada loh jurnal di Indonesia yang menurut saya dia ini sudah terkenal nih, tapi peer review-nya itu nggak bagus. Ya, mohon maafin nggak sebut nama ya. Tapi ada yang autor itu ya meminta saya untuk menjadi reviewer, padahal dia bukan editornya, dan saya kaget kan, loh ini kok yang minta itu autor gitu ya, bukan editor. Jadi kalau di jurnal yang baik itu memang seharusnya alur peer review, berapa banyak peer review-nya yang akan diminta, kemudian setelah peer review itu sebelumnya kan peer review-nya dalam bentuk blind, double blind, single blind gitu ya. Dan itu berapa lama peer review itu akan dilaksanakan. Setelah peer review itu nanti melakukan saya nyebutnya itu revisinya berapa lama, itu semua harus detail terlihat sehingga para penulis mereka tahu, oh iya memang naskah saya diurus dengan benar kan gitu ya. Kita ngurus naskah ya, ini kita edit kan ngurus naskah sebenarnya kan ya gitu, sehingga jelas terbukti bahwa jurnal tersebut menjaga kualitas dari naskah yang didapatkan ya. Dan juga reviewernya juga penting ya. Karena reviewer inilah yang dia itu sebagai istilahnya itu kayak penentu, juri. Nah, karena dia kan yang ahli dalam bidang itu. Salah menentukan reviewer, nah ini juga berdampak fatal ya. Nah, beberapa jurnal misalnya gini, kalau misalnya dia menggunakan sistem double blind tidak boleh ya mencantumkan nama reviewer ya. Betul. Tetapi bisa dilihat pada editorial boardnya sebenarnya. Editorial board itu umumnya juga menjadi reviewer di satu jurnal. Dan kalau editorial
editorial boardnya itu adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas di dalam bidangnya, di dalam keilmuannya, berarti kita bisa percaya, oh oke, benar ini, mudah-mudahan sih benar ya. Iya. Nah, kita kan melihatnya itu ya, tahu-tahu di belakang nanti kita nggak tahu. Tapi umumnya jurnal-jurnal yang predator itu mereka mencantumkan nama-nama yang pertama tidak diketahui, atau kalaupun ada tetapi nama tersebut mungkin tidak tahu bahwa mereka namanya dicantumkan di situ sebagai reviewer atau sebagai editor. Gitu ya. Nah betul, namanya dicatut. Dan ini juga harus hati-hati. Memang cara ngeceknya agak sulit ya. Yang paling mudah adalah coba dicek ke website pribadi dari reviewer tersebut masing-masing. Iya, betul. Mereka itu mencantumkan nggak bahwa saya adalah reviewer atau saya adalah editorial board dari jurnal ini gitu. Itu umumnya para peneliti-peneliti itu mencantumkan di dalam Profil mereka ya, CV mereka yang ada di website pribadi, bukan website pribadi, di website universitas atau institusinya mereka. Iya, cuman itu kayaknya memang nggak terlalu common ya Pak Ilmi. Tapi sekarang yang Web of Science itu mereka sekarang sudah mulai mencantumkan editorial record dan reviewer record gitu ya, sehingga kita juga bisa mengecek tuh dari sana, bener nggak nih Mbak Tia ini adalah associate editor di BIB, jangan-jangan cuma dicatat namanya gitu kan. Betul. Jadi keterbukaan sebenarnya. Intinya adalah bagaimana kita memberitahukan informasi sebanyak mungkin, dan memang langkahnya Web of Science itu merupakan salah satu langkah yang cukup baik karena mereka sebelumnya sudah punya Publons, kalau saya tidak salah ya. Mereka sudah punya suatu platform tempat berkumpulnya reviewer, di mana reviewer itu bisa bilang bahwa saya mereview paper ini loh, saya mereview artikel ini loh gitu. Dan itu cukup ketat mereka, karena kita sebagai reviewer itu tidak hanya mencantumkan ini loh saya dapat sertifikat mereview ini, tidak, tapi mereka akan cross check ke editorialnya. Betul. Gitu. Jadi itu menurut saya wah ini cukup bagus sistemnya gitu ya. Ya harusnya memang ini sistem yang dikembangkan secara global ya. Jadi tidak hanya khusus untuk jurnal-jurnal yang di bawah Web of Science. Harusnya juga Scopus dan semuanya sebenarnya kan banyak juga ya. Mungkin Sinta juga perlu atau negara kita perlu membuat website sistem seperti itu, platform seperti itu. Iya, ini untuk menjamin sebenarnya, salah satu cara untuk menjamin. Nah, kemudian juga yang selanjutnya yang bisa kita lihat kalau kita ingin mengenali jurnal-jurnal predator adalah indeksasi ya, dari jurnal tersebut. Ya. Nah, ini yang menarik adalah DOAJ sebenarnya. Jadi karena proses predator itu banyak ditemukan pada jurnal-jurnal open access. Ya karena kalau open access kan ada APC-nya ya, ada article processing charges-nya ya. Nah, itulah yang menjadi tanda kutip jalan untuk para pendulang keuntungan ini untuk mendapatkan uang. Betul. Nah, karena itu jurnal-jurnal yang terdaftar di DOAJ atau Directory of Open Access Journal itu dianggap sebagai jurnal-jurnal yang memang menerapkan cara-cara editorial yang sesuai dengan standar internasional, karena sangat ketat. DOAJ itu sangat ketat. Jadi ketika ada indikasi bahwa jurnal tersebut ternyata melakukan pelanggaran, itu akan langsung dikeluarkan dari DOAJ. Makanya selalu update ya DOAJ ini. DOAJ itu hampir setiap tahun tuh pasti akan bilang ada yang inclusion dengan exclusion. Inclusion exclusion itu selalu ada, sehingga ini merupakan satu cara untuk melihat apakah jurnal tersebut kredibel atau tidak, atau jurnal tersebut predator atau tidak. Kemudian kedua Scopus juga sama. Scopus itu juga dia menerapkan sistem check and recheck dari jurnal-jurnal yang dinaunginya ya, ada di bawahnya, diindeksasi, dan output yang sering dikeluarkan setiap tahun itu adalah tadi itu sama ya. Banyak jurnal-jurnal yang dia tidak publikasi secara rutin, discontinue gitu ya. Akhirnya dia dikeluarkan dari Scopus gitu. Kemudian WOS, kalau WOS jelas WOS lebih sulit, dan sekarang yang ketiga ya yang kalau yang jurnal internasional adalah Sinta. Nah, Sinta ini walaupun dia bukan indeksasi ya, Sinta itu kan akreditasi Arjuna sebenarnya. Namanya itu Arjuna akreditasinya, Sinta itu indeksasinya gitu. Nah, itu punya pasukan juga yang mengecek ini kok jurnalnya mencurigakan ini ya. Dan editor-editor itu Mbak Tia juga termasuk ya, masuk ke dalam grup editor nasional itu kan ya. Nah, disitulah kita sering berbicara, ngobrol-ngobrol tentang itu. Iya, betul. Baik. Nah, kalau kita lihat juga yang selanjutnya itu jurnal itu, nah ini juga kasus yang kita bisa lihat di jurnal yang ketahuan di Indonesia itu ya, kontak person. Nah, jadi mengenali jurnal predator selanjutnya lihat kontak personnya. Ini kontak person yang itu kan kontak personnya di Indonesia ya. Iya. Padahal kalau dilihat
emailnya, kalau dilihat emailnya itu bukan email dari Indonesia, bahkan bukan email dari nama kontak personnya. Kan umumnya email itu kan pasti memiliki unsur nama ya. Contohnya kalau email saya yang ada di UGM kan m.ilmi, Mbak Tia juga kan nama panjang, Wahyu Aristianing gitu ya. Betul. Nah ini ternyata ketika saya lihat ya, atau teman-teman bisa juga lihat ya di jurnal tersebut atau jurnal yang akan dicek ya, itu ternyata kontaknya itu dia tidak menggunakan email dengan nama nama orangnya ya, editor in chiefnya. Jadi prinsipal kontaknya itu namanya A, emailnya namanya B. Gitu. Ini kan menjadi satu hal yang dipertanyakan iya, ya. Betul. Apakah ini sampai tidak ke kontak yang dimaksud? Iya, gitu atau jangan-jangan nama itu cuman tadi nama catutan gitu ya, asal kontaknya masuk. Iya, nah ini yang harus dilihat juga, dan juga cek alamat. Sekarang itu walaupun online ya, jurnal-jurnal itu ada kecenderungan menaruh alamat editor di mana. Jadi di mana editor tersebut duduk gitu ya, di mana editor tersebut berada secara geografis. Nah, seperti kalau di BIB jelas ditaruhnya di sini, sama seperti JTBB juga ya. Di Fakultas Biologi. Fakultas Biologi. Jadi ketika mau mencari secara fisik orangnya yang mana sih, bisa langsung datang ke sini gitu ya. Nah, kalau misalnya jurnal-jurnal predator tuh bisa saja dia alamat kantornya itu dengan EIC-nya gitu ya, atau kontak personnya itu berada di negara yang berbeda. Oh gitu. Iya. Jadi ini perlu dipertanyakan sebenarnya siapa jelas, gitu ya. Siapa yang mana ini gitu ya. Yang bertanggung jawab sebenarnya yang mana? Jangan-jangan apakah editor in chief-nya tapi kok beda kota, beda gitu, negara. Ya sama seperti ini ya, yang kasus tadi kita buka itu ya. Itu harus kita cek juga ya. Kemudian juga nah ini yang selanjutnya ini yang juga perlu energi lebih ini untuk memastikan bahwa jurnal itu bukan predator. Adalah cek archive-nya. Wah, itu berapa naskah itu ya? Nah, iya. Tapi benar, karena gini, jurnal predator cenderung mempublikasi artikel tanpa pola yang jelas, tanpa scope yang, jadi di luar scope-nya dia. Iya. Katakanlah jurnal biologi, tiba-tiba ada artikel tentang matematika di situ, ada artikel tentang fisika di situ. Yang penting publish gitu kan ya, karena kan duit mainannya. Betul. Gitu. Pernah nggak seperti itu Mbak Tia melihat jurnal? Atau pernah nggak ditawari? Karena kadang-kadang gitu ya. Ditawari. Dan itu banyak sekali. Biasanya mereka juga melakukan publikasi yang masif via email ya. Karena mereka menjaring autornya itu dari situ. Jadi ya teman-teman juga harus memperhatikan ya. Jadi kalau ada tawaran email-email untuk publish di jurnal tertentu, nah itu perlu dicek dengan ekstra. Nah, lucunya itu jurnal bidang saya kan mikrobiologi ya. Kok yang mengirimkan itu orang teknik kimia, bukan teknik kimia, teknik elektro gitu ya, jurnal dengan skopnya elektro gitu kan. Kan saya juga heran loh. Dia ini kenapa kok ngirimnya ke saya gitu. Dia padahal kan biasanya di dalam email tersebut kan ada tulisan kami mau lihat artikel Anda yang berjudul bla 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 gitu ya. Jelas-jelas artikelnya mikrobiologi. Kok tiba-tiba yang ngirim adalah orang teknik elektro, kan nggak lucu kan gitu ya. Jadi itu sudah jelas kalau predatory kalau itu. Nah, kalau misalnya lebih nggak percaya lagi gitu ya, maksudnya saya masih pengen tahu nih gitu, masih ragu gitu ya, buka saja jurnalnya, lihat archive-nya, lihat judulnya saja, nggak usah jauh-jauh ya. Itu pasti kelihatan. Oh, ini memang terlalu acak, terlalu nggak jelas. Nah, berarti memang jurnal tersebut merupakan jurnal yang asal publish, dan umumnya jumlahnya sangat banyak. Jadi setiap terbitan tuh sampai puluhan, tetapi ketika kita lihat editorial board-nya gitu, atau editorial timnya, itu jumlahnya sedikit. Mungkin cuma 3 orang, 4 orang, tapi setiap kali terbit sampai 50, 60 gitu ya. Wah, itu luar biasa efektif sekali itu kalau saya bilang ya. Karena kami sendiri di JTBB, pengalaman pribadi kami ya, kami memiliki tim dengan 3 orang editorial, 3 orang editor pelaksana, 3 orang editor associate editors ya. Itu saja terbit 20 per nomor saja per 4 bulan. Itu kami sudah ya kehabisan nafas lah ya, boleh dibilang seperti itu ya, ngos-ngosan. Karena processing naskah seperti tadi disebutkan di awal, processing naskah itu panjang gitu. Betul. Ya. Dan mungkin juga sama seperti BIB ya. BIB baru 5 naskah saja tiap kali terbit. Tapi itu sudah ngos-ngosan ya. Sudah ngos-ngosan. Menunggu reviewer kembali gitu ya. Nah, ini bayangkan dengan tim hanya 2 orang 3 orang bisa 50 naskah per bulan, itu saya nggak tahu lah. Nah, itu jelas sekali kalau sudah terlihat seperti itu adalah jurnal-jurnal yang predator gitu ya.
Dan at least editorial timnya juga cek juga itu. Betul. Jangan-jangan 3 orang itu namanya nama yang tidak berhubungan sama sekali dengan jurnalnya gitu ya. Bisa jadi. Ya, gampangnya sebenarnya lihat editorial timnya, chief editornya itu bidangnya sama nggak dengan jurnalnya gitu. Iya. Jadi ada yang seperti itu juga. Kemudian editorial boardnya itu ya tadi yang seperti saya katakan, lihat satu-satu gitu. Iya. Kemudian ini Pak Ilmi, biasanya jurnal Predator itu punya nama yang mirip-mirip nih dengan jurnal yang udah terkenal. Itu clickbait ya kita nyebutnya. Jadi kita ngiranya tuh jurnal itu yang udah terkenal, Iya, ternyata padahal enggak. beda. Itu juga. Nah, kalau bisa ketemu yang seperti itu langsung ngecek tadi ya dengan metode tadi ya, cek isi websitenya, Iya, betul. apakah itu apakah sudah penjelasan secara detail atau tidak, apakah dia ada di dalam database internasional, apakah dia ada kontak personnya jelas atau tidak, bagaimana proses reviewnya dan teman-temannya gitu ya, sehingga bisa terlihat sebenarnya walaupun namanya mirip-mirip, karena ada beberapa juga jurnal yang memang mirip namanya tetapi sama-sama bagus, tapi agak mirip. Contohnya mikologi itu, nama jurnal mikologi itu banyak sekali sebenarnya nama jurnal mikologi, tapi ada yang bagus. Jadi ada 2-3 jurnal yang sama-sama nama mikologi, yang satu dari Oxford kalau saya tidak salah, yang satu dari Korea, itu sama-sama bagus gitu ya, tetapi memang negaranya berbeda saja gitu. Itu seperti itu ada, jadi tetap dicek juga. Tapi kalau misalnya biasanya kalau misalnya jurnalnya yang memang sengaja mirip-miripkan, dari isi website aja udah kelihatan. Sudah kelihatan sih sebenarnya. Sudah kelihatan jelas itu. Dan ini harus kita tekankan sebenarnya kepada kita semua ya. Iya, Kita betul. sebagai pemikiran kita sendiri gitu ya, jangan tergiur dengan hal seperti ini gitu. Iya. Baik. Jadi gampangnya begini ya, teman-teman, Mbak Tia dan semuanya yang sedang mendengarkan, think, check, Check and submit. submit. Jadi pikir dulu ya, jangan langsung terbuai dengan Tawaran janji-janji. publish cepat. Iya, publish cepat, cek ya. Kalau misalnya memang ada tawaran, lihat dulu gitu ya. Wah, ini apa nih gitu ya. Baru setelah bagus, memang terlihat bagus, kita submit. Dan nanti semoga ini sebenarnya usaha para editor untuk mengurangi proses-proses predator ini supaya ilmu pengetahuan kita maju lebih bagus gitu. Iya, betul. Dan ini mungkin juga perlu apa ya, Pak? Perlu usaha yang lebih juga nih dari pemerintah, karena kan ya termasuk kriteria kenaikan pangkat dan sebagainya. Betul. Jadi memang sebenarnya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa persyaratan itulah sebenarnya juga yang menimbulkan adanya predatory gitu ya. Namun mungkin boleh saya indikan sedikit, hal yang sama juga terjadi di luar negeri sebenarnya. Dan bahkan di luar negeri itu ketika dia tidak publish, dia akan dikeluarkan dari institusinya karena dia tidak perform betul. Jadi banyak yang keluar dari institusi karena dia tidak publish. Jadi memang publikasi seperti saya tadi di opening, bahwa publikasi itu bukan lagi hanya untuk diseminasi, tetapi memang untuk kenaikan pangkat, mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau di Belanda, Eropa ya, Amerika juga bahkan. Nah, itu mungkin perlu kita evaluasi bersama gitu ya. Kalau akhirnya menimbulkan seperti itu, ya apa gunanya gitu kan. Tapi ya kembali lagi kan, negara kita dan banyak negara-negara lainnya betul, tetap tidak bisa menghilangkan itu. Ya, intinya sekarang kembali ke kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Betul. Think, check, and submit. Baik, demikian episode kali ini. Podcast Bioeditorial dapat diakses di YouTube, Anchor.fm, dan Spotify. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai bertemu di episode berikutnya.